Ya, sementara itu pemirsa, terkait dugaan maraknya kecurangan pada Pilpres 2024 yang menguntungkan salah satu paslon, relawan Ganjar Mahfud menyatakan sikap agar pelaksanaan Pilpres diulang. Sementara relawan Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal untuk mengawal suara pemilu 2024. Pernyataan sikap puluhan relawan Ganjar Mahfud disampaikan di Jakarta pada Minggu siang. Pernyataan tersebut untuk menyikapi indikasi kecurangan selama Pilpres 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan dugaan kecurangan sudah terjadi sejak putusan MK yang mengubah batas minimal usia calon presiden maupun calon wakil presiden. Kenaikan itu, para relawan menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut dilakukannya pemilu ulang untuk Pilpres. Meski merupakan relawan Ganjar Mahfud, akan tetapi pernyataan sikap tersebut bukanlah mengatasnamakan paslon Ganjar Mahfud. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029, dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Di tempat terpisah, relawan ubah bareng paslon nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Acara bertujuan mengawal dan menjaga real count hingga keputusan KPU tanggal 20 Maret 2024 lantaran sebagai bentuk kecurigaan yang masif hampir tidak bisa dibendung sehingga diperlakukan alarm perubahan. Kami merasa bahwa pemilu hari ini belum selesai, begitu. Jadi ini bagian kolektif dari teman-teman untuk melaksanakan alarm perubahan, untuk menyalakan alarm gitu bahwa kita harus waspada dari indikasi-indikasi kecurangan gitu ya dalam pemilu di 2024 ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui video-video di media sosial. Ya, dugaan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos duluan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Sudah dicoblos, coba balikkan Bang biar jelas. Nah, yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ya. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwirna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung. Semuanya itu dapat 5 suara. Kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka. Gunung Gesan sudah tercoblos. Tidak ada pemilu, tidak ada coblosan di Gunung Gesan. Kami tidak mengganggu. Kami tidak mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, tidak boleh melihat hasil. Beginilah sedikit dari sekian banyak aduan masyarakat yang direkam menggunakan kamera handphonenya. Salah satu pengaduannya adalah surat suara yang sudah dicoblos duluan. Aduan ini terjadi di sejumlah TPS, salah satunya seperti di TPS 40 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Terjadi juga di TPS 01 Lemah Dhuwur Tegal. Terjadi juga di Desa Karangpenang Sampang Madura. Sementara itu, warga Bandar Selamat Kota Medan juga mengadu tidak boleh menyaksikan penghitungan suara karena dianggap mengganggu dan sudah ada Bawaslu yang mengawasi. Laporan-laporan warga mengenai dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pencoblosan ini telah disebar di media sosial dengan harapan bisa dipantau KPU dan Bawaslu agar segera ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ya, pertanyaannya ya Bayu dan juga pemirsa, apakah pemilu 2024 ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Biar jelas. Nah, yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, hasil penghitungan yang terupload di Sirekap
suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Sama halnya di TPS 02, Desa Kenteng, Kecamatan Torok, Grobogan, Jawa Tengah, yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C-hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C-hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Error data di aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Ya pemirsa, kelompok masyarakat yang menyerukan tolak pemilu curang pagi hari ini menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasinya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Ayu Pratiwi. Selamat pagi Ayu, bagaimana suasana di Tugu pagi? Apakah sudah terlihat warga yang datang pagi ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Bayu, Fani dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang belum terlihat adanya pergerakan massa dan kami juga sudah memantau di sini sejak jam 7 pagi tadi hingga saat ini waktu menunjukkan pukul jam 8:50 belum terlihat ada massa sama sekali Bayu, Fani dan juga pemirsa. Namun memang direncanakan nanti massa baru akan berkumpul tepat di jam 10 pagi. Itu tandanya tinggal menghitung kurang lebih 1 jam lagi dan massa nanti diperkirakan akan datang lebih dari 500 orang berdasarkan informasi yang kami terima dari koordinator acara pada hari ini. Dan masa-masa yang nantinya akan datang merupakan masa yang tergabung dalam gerakan keadilan rakyat yang nantinya akan berkumpul di sekitaran Patung Kuda ini sebagai titik kumpul dan nantinya akan melakukan long march yaitu ke Bawaslu di jam 11 siang nanti. Adapun nanti mereka akan melakukan aksi dengan tema tolak pemilu 2024. Nantinya akan ada sejumlah hal yang akan disampaikan oleh massa dalam orasinya dan massa satu hal yang didesak oleh massa hingga saat ini di mana massa mendesak Bawaslu untuk segera mengumumkan dengan transparan bahwa adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Sementara demikian Bayu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi yang melaporkan langsung dari kawasan Patung Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.